5 bisnis makanan rumahan yang laris manis dan menguntungkan untuk ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga bukan berarti tidak bisa punya penghasilan. Justru dari rumah pun kita bisa membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Salah satunya adalah bisnis makanan rumahan. Kenapa makanan? Karena semua orang butuh makan setiap hari dan permintaannya tidak akan pernah berhenti. Di video kali ini saya akan bagikan 5 ide bisnis makanan rumahan yang laris manis, mudah dijalankan, fleksibel untuk ibu rumah tangga, dan tentu saja bisa memberikan penghasilan tambahan, bahkan penghasilan utama. Setiap ide bisnis akan saya bahas lengkap ya, mulai dari peluang pasarnya, kemudahan menjalankannya, perkiraan keuntungan per hari dan per bulan, hingga prospek jangka panjangnya. Jadi, tonton sampai habis. Siapa tahu salah satunya cocok untuk Anda mulai dari rumah sekarang juga. 1. Frozen food atau makanan beku. Bisnis pertama adalah frozen food atau makanan beku. Zaman sekarang, banyak orang sibuk yang lebih memilih makanan praktis, tapi tetap enak dan bergizi. Inilah sebabnya frozen food laris manis. Contohnya nugget homemade, ayam ungkep bumbu kuning, bakso, dimsum, atau pempek. Keunggulan bisnis ini adalah fleksibilitasnya. Ibu rumah tangga bisa memproduksinya di waktu luang, lalu menyimpannya di freezer. Tidak perlu masak setiap hari karena produknya tahan lama. Jadi bisa tetap mengurus anak, rumah, dan suami sambil bisnis jalan terus. Dari segi keuntungan, misalnya menjual dimsum seharga 20.000 per pack dengan modal 12.000, keuntungan bersih 8.000 per pack. Kalau sehari laku 30 pack, penghasilan harian bisa Rp240.000 atau sekitar Rp7 juta per bulan. Dalam jangka panjang, bisnis frozen food sangat bisa berkembang. Awalnya dari jualan ke tetangga, lalu ke marketplace online, hingga jadi brand besar dengan reseller. Karena orang akan selalu mencari makanan praktis, bisnis ini hampir tidak ada matinya. 2. Catering harian atau nasi box. Bisnis catering harian juga sangat potensial. Targetnya adalah karyawan, mahasiswa, atau keluarga yang tidak sempat masak. Anda bisa menawarkan paket hemat dengan harga 20.000 per box. Bisnis ini mudah dijalankan karena ibu rumah tangga umumnya sudah terbiasa masak untuk keluarga. Tinggal menambahkan porsi dan hasilnya bisa dijual. Bahkan kalau punya dapur kecil pun bisa jalan tanpa perlu tempat yang besar. Keuntungannya cukup besar ya, dengan modal sekitar 12.000 per box dan menjualnya 20.000, keuntungan per box 8.000. Kalau ada 50 pesanan per hari, keuntungan harian bisa Rp400.000. Dalam sebulan, itu setara Rp12 juta. Untuk jangka panjang, catering bisa berkembang menjadi kontrak tetap dengan kantor, sekolah, atau instansi. Bahkan bisa merambah ke acara besar seperti pernikahan atau hajatan. Dari dapur rumah, bisnis ini bisa berubah menjadi usaha catering profesional dengan tim sendiri. 3. Kue basah dan snack tradisional. Bisnis ketiga adalah kue basah dan snack tradisional. Jajanan pasar selalu punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Risoles, pastel, klepon, onde-onde, donat, hingga kue lapis. Semuanya selalu dicari orang. Kemudahan bisnis ini adalah produksinya bisa dilakukan di pagi hari, lalu dijual siang atau sore. Sangat fleksibel untuk ibu rumah tangga. Bahkan bisa titip di warung, kantin sekolah, atau dijual online dengan sistem pre-order. Dari segi keuntungan, modal per biji risoles misalnya Rp1.500 dan bisa dijual Rp3.000. Kalau memproduksinya 200 biji sehari, keuntungan bersih Rp300.000 per hari. Dalam sebulan bisa mencapai Rp9 juta. Dalam jangka panjang, bisnis ini bisa berkembang dengan membuat merek sendiri.
Bayangkan kalau produk Anda dikenal sebagai snack langganan acara arisan, ulang tahun, hingga hajatan. Dengan inovasi kemasan yang menarik, snack sederhana pun bisa terlihat premium. Bisnis berikutnya sangat cocok dengan tren zaman sekarang, yaitu makanan sehat atau diet. Banyak orang ingin hidup sehat tapi tidak punya waktu untuk menyiapkan makanan sehat sendiri. Kemudahan bisnis ini adalah produksinya simpel dan cepat. Misalnya salad buah, rice book rendah kalori, atau jus detox. Bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar dan proses masaknya tidak serumit makanan berat. Sangat cocok untuk ibu rumah tangga yang punya waktu terbatas. Keuntungannya juga besar. Misalnya salad buah dijual Rp25.000 dengan modal Rp15.000. Untung Rp10.000 per cup. Kalau sehari bisa menjual 40 cup, keuntungan harian Rp400.000 atau sekitar Rp12 juta per bulan. Untuk jangka panjang, bisnis makanan sehat punya prospek luar biasa. Banyak orang rela berlangganan menu diet mingguan atau bulanan. Bahkan, Anda bisa bekerja sama dengan gym, klinik kesehatan, atau influencer gaya hidup sehat. Bisnis ini bukan hanya menguntungkan, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir adalah dessert dan minuman kekinian. Mulai dari dessert box, puding susu, es kopi literan, boba, sampai es teh jumbo. Produk seperti ini masih juga tren dan mudah viral di media sosial. Kemudahan bisnisnya adalah modal kecil dan cara buatnya tidak rumit. Ibu rumah tangga bisa produksi di dapur sederhana tanpa alat khusus. Penjualannya fleksibel, bisa lewat WhatsApp, Instagram, TikTok, GoFood, atau GrabFood. Dari sisi keuntungan, dessert box misalnya modal Rp10.000 dan dijual Rp25.000. Untungnya Rp15.000 per box. Kalau sehari terjual 30 box, keuntungan harian Rp450.000. Dalam sebulan bisa Rp13 juta. Kalau minuman kekinian, misalnya es kopi susu modal Rp3.000, dijual Rp8.000. Kalau sehari laku 100 cup, untung bersihnya lebih dari Rp500.000 per hari. Dalam jangka panjang, produk minuman dan dessert bisa terus berkembang mengikuti tren. Selama kreatif dengan menu baru dan kemasan menarik, bisnis ini bisa tumbuh jadi brand besar yang dikenal luas, bahkan bisa punya cabang. Jadi teman-teman, itu tadi 5 ide bisnis makanan rumahan yang laris manis dan menguntungkan. Semua bisnis ini punya kemudahan, fleksibilitas, dan potensi jangka panjang. Ibu rumah tangga bisa tetap mengurus keluarga sambil menghasilkan uang dari dapur rumah sendiri. Dari keuntungan ratusan ribu per hari, dalam sebulan bisa belasan juta rupiah. Dan kalau dikelola serius, bisnis rumahan ini bisa naik kelas jadi usaha besar dengan karyawan, cabang, bahkan brand sendiri. Semoga video ini bisa jadi inspirasi untuk Anda semua ya. Kalau menurut Anda, bisnis mana nih yang paling cocok untuk dimulai di rumah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya terus menghadirkan inspirasi bisnis bermanfaat. Saya Bang Tio, sampai jumpa, semoga bermanfaat.